Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ilham, guru pengampu studi pendidikan kimia. Untuk materi pertemuan ini untuk kelas 11. Oke, perhatikan, dengarkan, dan pahami. Oke, materinya adalah senyawa hidrokarbon. Dalam senyawa hidrokarbon ini, yang kita bahas yang pertama adalah definisi hidrokarbon, yang kedua identifikasi atom C dan H, yang ketiga penggolongan hidrokarbon itu terbagi tiga. Yang pertama alkana, yang kedua alkena, yang ketiga alkuna. Oke. Pembahasan yang pertama adalah definisi hidrokarbon. Hidrokarbon dapat dikatakan sebagai senyawa karbon yang paling sederhana, sebab hanya terdiri dari dua jenis unsur, yaitu karbon ataupun simbolnya C dan hidrogen simbolnya H. Yang kedua, identifikasi atom C, karbon ataupun H. C, simbol C ataupun karbon memiliki konfigurasi elektron yaitu 24. Atom karbon dia menerima 4 elektron agar dikatakan stabil. Oke, senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon kembali Bapak jelaskan itu terbagi dua, yaitu atom H dan atom karbon, ya. Oke, jenis ikatan senyawa hidrokarbon. Jenis ikatannya yang pertama adalah rangkap satu. Perhatikan gambarnya. Rangkap satu artinya rantainya itu satu. Untuk rangkap dua, rantai awal atau akhirnya itu 2 dan seterusnya itu 1. Dalam gambar bisa dilihat itu rantai awalnya ini rangkap 2, ya. Artinya ketika nanti ada yang rangkap 1, ada yang rangkap 2, selanjutnya ada yang rangkap 3. Oke, selanjutnya penggolongan senyawa hidrokarbon itu ada alkana, alkena, alkuna. Yang pertama Bapak jelaskan untuk alkana. Oke, perhatikan, alkana adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon merupakan ikatan tunggal, dan biasanya yang diakhiri nama senyawanya ana. Contohnya itu metana, etana, propuna, dan lain-lain. Bentuk rantainya seperti di slide sebelumnya tadi. Untuk alkana dia rangkap 1, ya. Untuk alkana rantainya itu rangkap 1, artinya ketika anak kami nanti melihat sebuah rantai yang rantainya rangkap 1 semua, berarti itu adalah senyawa alkana. Rumus umumnya CnH2n ditambah 2. Ya. Ingat, ini rumus umumnya. CnH2n ditambah 2. Contohnya, jika jumlah atom C sama dengan 1, jumlah atom H sama dengan 2 kali 1 tambah 2 sama dengan senyawanya menjadi CH4. Ya. Jika N-nya 2, maka atom C-nya sama dengan 2. Untuk jumlah atom H-nya berarti 2 kali 2 ditambah 2 sama dengan 4. Artinya C-nya tadi 2, C2. H-nya tadi 6, berarti C2H6. Yang ketiga,
Jika jumlah atom C sama dengan 3, sedangkan jumlah atom H sama dengan 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 4, menjadi C-nya menjadi 3. Karena C-nya ini 3, H-nya sama dengan 8, ya. Menjadi C3H8. Ini diambil dari rumus umumnya. Oke. Selanjutnya alkena. Alkena adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki satu ikatan rantai rangkap 2, di mana rantai yang rangkap 2-nya boleh di awal ataupun di akhir. Yang akhiran nama senyawanya itu adalah ena. Contohnya metena, etena, propena, dan lain-lain. Sedangkan tadi untuk senyawa alkana, semua akhiran nama senyawanya adalah ana, ya. Sedangkan alkena semua akhiran nama senyawanya nanti ena, ya. Perhatikan ini, metena, etena, propena, dan lain-lain. Bentuk rantainya perhatikan sesuai dengan definisi alkena, di mana rantai awal atau akhirnya itu rangkap 2. Ini perhatikan gambarnya ini. Ini rantai awalnya ini Bapak buat rangkap 2. Artinya ketika anak kami nanti melihat sebuah gambar bentuk rantai yang ada awal atau akhirnya rangkap 2, itu dikatakan senyawa alkena, ya. Jadi bagaimana kalau rantai rangkap 2-nya di tengah-tengah? Itu tidak bisa, ya. Itu tidak dikatakan senyawa alkena. Sedangkan senyawa alkena rangkap 2-nya itu di awal atau di akhir. Oke, bentuk rumus umumnya. Rumus umumnya adalah CnH2n. Oke, masuk kita ke contoh, ya. Contohnya Bapak buat C2H4, ya. C2H4. Perhatikan gambar ini, di mana C-nya ada berapa C-nya? Ada 2. Karena dia senyawa alkena, rangkap rantainya itu adalah rangkap 2. Jadi tugas selanjutnya adalah kita ingin memenuhi atom C, ya. Atom C, perhatikan, atom C ataupun karbon memiliki konfigurasi 2,4. 2,4. Agar dia stabil, dia harus menerima 4 elektron biar dikatakan stabil. Oke, perhatikan C-nya. C-nya itu memiliki 2 rantai, ya. C yang di kiri ini, C yang di kiri dan di kanan masih memiliki 2. Ini 2, perhatikan. Oke. Selanjutnya Bapak akan penuhi si C, ya. C-nya ini dia ke kiri rantainya 2 karena dia tadi membutuhkan 4 lagi, agar dia butuh 2 atom H. Ini rantainya, ya. Selanjutnya C yang di samping, sebelumnya dia ke kanan memiliki 2 rantai, karena C-nya harus 4, dia harus butuh 2 lagi. Oke, kita perhatikan C yang di kanan, yang sebelah kanan ini. Kita hitung. C yang ini 1, 2, 3, 4. Sekarang C yang di kanan sudah memiliki 4 rantai. Yang di kiri, ke kanan ada 2, ke atas 1, ke kiri 1. Ya, sudah pas menjadi 4. Artinya C-nya itu sudah dikatakan stabil, ya. Selanjutnya alkuna. Alkuna sama dengan alkana sama alkena, ya. Di mana alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki satu ikatan rantai rangkap 3, ya. Boleh di awal atau di akhir. Bentuk rantainya seperti ini. Perhatikan gambarnya. Rantai awalnya ini rangkap berapa? Rangkap 3, ya. Bapak buat di awal.
Kalau di akhir juga boleh, ya. Di akhir juga boleh, karena definisinya adalah rantai awal atau akhirnya rangkap 3. Rumus umumnya adalah CnH2n dikurang 2. Contohnya C2H2. Perhatikan dari rumus kimia berikut. C-nya ada berapa? C-nya ada 2. Buat dulu C-nya 2. Oke, C-nya ada 2. Karena ini senyawa alkuna, rantainya itu rangkap 3, ya. Makanya ini ada rantainya itu rangkap 3. Sekarang kita penuhi atom C masing-masing, ya. Atom C masing-masing. Atom C tadi memiliki konfigurasi 2, 4. Jadi membutuhkan 4 elektron lagi. Si C ini harus 4 elektron lagi, bisa dikatakan stabil. Oke, perhatikan. Atom C yang paling kanan ke kiri dia sudah memiliki 3 rantai. Agar 4 dia harus membutuhkan 1 lagi, ya. Ini 1. Oke, atom C yang sebelah kiri. Atom C yang sebelah kiri dia ke kanan sudah 3, berarti dia butuh 1 lagi, ya. Apa yang membutuhkannya itu adalah atom H, ya, karena kita membahas senyawa hidrokarbon, di mana tadi hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri atom H dan karbon, ya. Oke, ini untuk contoh pembahasan alkana, alkena, dan alkuna, ya. Oke, terima kasih. Untuk yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.